aku ngelihat semua orang happy. Abis itu mereka pada DM-in aku, mereka bilang aku seneng banget hari ini gini-gini ikut kelas Zumba segala macam. And I feel so good. Gitu, aku seneng banget karena aku merasa wah ini tuh rasanya di saat aku mungkin pada saat itu merasa tidak di dalam posisi dan situasi yang kuat dalam tanda kutip, tapi aku kok masih bisa ya bikin impact yang seperti ini ke orang lain. Aku kayak ngelihat that spark in her eyes gitu yang aku kayak udah lama nggak lihat gitu. Ada cerita para puan. Ibu, katanya adalah sosok penjaga yang dipercaya Tuhan buat merawat dan membimbing setiap manusia yang baru dikirim ke dunia. Ibu selalu menunjukkan perhatian meski lewat hal-hal kecil, sesederhana menghangatkan nasi dari mesin penanak agar kita makan lebih nikmat. Gak cuma lewat hal-hal kecil, banyak, bahkan gak terhitung hal-hal besar yang seorang ibu bisa lakukan untuk anaknya. Mengandung, melahirkan, hingga merawat ketika kita sakit. Seperti itulah yang juga dilakukan oleh narasumber kita kali ini, Denada. Denada adalah seorang rapper yang juga sukses sebagai penyanyi dangdut. Tapi sejak 2018, nama Denada mulai jarang terdengar di layar kaca. Sebab sejak saat itu, Denada fokus merawat putrinya yang sakit. Bahkan Denada memutuskan untuk membawa putri semata wayangnya, Aisyah, pindah ke Singapura untuk mendapatkan perawatan yang intensif. Seperti apa lalu cerita perjalanan karir Denada? Seperti apa juga perjuangannya mendampingi pengobatan sang putri? Dan bagaimana juga kabar Aisyah saat ini? Kita langsung tanya saja ke orangnya. Mungkin dari pertanyaan yang biasanya mungkin agak umum ditanya ya, tapi kalau misalnya kita dengar nama Denada Tambunan, pasti apalagi yang usianya udah usia saya gitu, pasti ingetnya pas masa-masa sambutlah dulu gitu kan. Ketahuan umur, iya. Zaman-zaman MTV gitu. Nah, waktu itu tuh sebenarnya asal muasalnya sebetulnya itu mengawali karir kan sebenarnya jadi dari seorang rapper perempuan tuh. Jadi masa itu kayak seinget aku tuh nggak ada sama sekali gitu kan. Ya. Nah itu awalnya gimana Mbak memilih karir sebagai rapper dan akhirnya menjadi rapper perempuan pertama tuh di Indonesia, itu belajar dari orang kah atau nyoba-coba sendiri? Sebenarnya ini ceritanya lucu sih. Jadi kayak mama kan emang udah jadi musisi, udah jadi penyanyi, like forever gitu ya. Dan memang dari kecil karena mama sendiri adalah seorang penyanyi yang dia menyanyikan segala jenis genre, jadi dia bukan yang spesialis ini atau itu, enggak. Mama tuh punya album dari berbagai macam jenis genre yang alhamdulillah cukup sukses gitu. Jadi dari kecil aku sudah udah terpapar dengan berbagai macam jenis musik gitu. Tapi emang waktu aku mulai masuk SMP gitu, di saat aku mulai kayaknya mama ngelihat, disitulah mama mulai ngelihat aku punya ketertarikan di dunia entertainment. Karena aku mulainya dari nari dulu. Aku dulu tuh adalah penari tradisional, jadi penari tarian-tarian Indonesia, dan dulu aku tuh sering dikirim untuk kayak misi kebudayaan gitu-gitu. Ya, jadi banyak yang nggak tahu hal itu gitu orang. Iya, benar-benar. Ya, banyak yang pikir kalau aku tuh emang awalnya tuh udah jadi penyanyi dulu atau rapper dulu, karena kan mereka taunya mama gitu. Padahal sebenarnya pengalaman panggung aku pertama kali itu adalah sebagai seorang penari. Terus udah gitu mulailah aku belajar vokal, nyanyi dan segala macam. Nah, mama tuh punya sahabat baik yang kebetulan adalah guru jaipong aku juga, ibu kami kali. Yang kita tahu adalah ratu dangdut, salah satu ratu dangdutnya Indonesia. Saking bersahabat baiknya, beliau-beliau ini punya ambisi yang sama gitu. Ambisinya itu Denada harus jadi penyanyi dangdut gitu. Jadi, tapi pada saat itu aku masih SMP gitu, dan of course lah pada saat aku SMP gitu kan, ya aku punya kayak genre-genre yang aku sukain gitu. Maksudnya aku punya bayangan terhadap ya kalau misalnya emang aku akan ada di dunia entertainment, akan ada di musik, aku pengen ngelakuin ini. Dan memang pada saat itu aku jatuh cintanya sama musik rap. Gitu. Sama hip hop. Jadi sama rapnya sendiri aku tuh
awalnya sebenarnya karena aku suka menulis. Aku Oke. suka nulis, aku suka bikin puisi, aku suka bikin cerpen gitu-gitu dulu. Dan akhirnya pada saat aku pertama kali denger orang nge-rap, aku langsung gila ini keren banget dia itu. Dan dulu kan rap itu sangat amat puitis ya. Iya, betul. Ya kan kata-katanya gitu, terus kayak mereka tuh kayak lagi bersajak gitu. Jadi aku kayak langsung jatuh cinta, aku bilang gila ini keren banget. Aku seperti mendengar orang lagi membacakan puisi tapi pakai ketukan musik gitu kan, dengan semua emosi-emosi di setiap intonasi dan penekanan vokal yang dia lakukan gitu. Dan menurutku itu kayak wah banget, sehingga aku pernah bilang lah sama mamaku, aku bilang aku nggak mau jadi penyanyi dangdut, aku bilang gitu, aku pengen jadi rapper, aku bilang gitu. Terus mamaku yang hah gitu, apa itu rapper gitu. Bukannya apa karena dia nggak tahu pada saat itu, dia nggak tahu, dia maksudnya belum ada pengetahuan dan knowledge yang banyak ke memang musik. Itu juga pada saat itu hip hop, rap segala macam juga masih baru kan, masih baru ya, gitu. Jadi baru kita yang muda-muda, yang ABG pada saat itu yang pertama kali denger dan aware sama hadirnya musik hip hop, rap di Indonesia. Terus kayak nggak mau. Terus Ibu Mia bilang, udah jadi penyanyi dangdut. Dangdut itu duitnya paling banyak gitu. Nah pada saat itu lagi ngetop-ngetopnya Tenda Mangkal Prambors. Ya betul. Ya. Aku minta tolong ke teman-teman sekolah aku untuk bantu aku mendaftarkan diri aku secara diam-diam ke Tenda Mangkal. Aku minta tolong sama teman-teman aku untuk jadi backup dancers aku. Terus dan mereka sahabat-sahabat itu dengan senang hati menolongku pada saat itu, tapi aku nggak bilang sama mama. Terus satu hari sebelum aku tampil, aku datang ke mama dan aku bilang sama mama, I want you to come with me tomorrow gitu. Dan dia yang kayak, mau kemana? Nggak, pokoknya it's a surprise, aku bilang. Pokoknya aku mau mama datang. Oke, dia gitu. Dah, besokannya datanglah kita ke situ dan dia kayak, ini apa lomba gitu. Dan pada saat itu giliran aku udah siapin musiknya, udah segala macem dengan koreonya gitu kan. Terus aku disitulah pertama kali tampil bener-bener nge-rap di depan mama aku. Dan pertama kali lah di situ dia ngelihat aku di panggung nge-rap. Dia nggak pernah lihat sebelumnya gitu. Dia pernah lihat mungkin aku nyanyi atau dia nggak pernah menari gitu ya. Ya menari gitu. Terus dia ngeliat aku nge-rap. Terus aku turun dari panggung, pas aku udah selesai, aku cuma bilang, how was it? Aku gitu aja. Terus mamaku bilang, jadi ini yang kamu mau bikin? Iya, aku bilang. See, I just want to show you I can do it. Aku bilang gitu. Terus mama bilang, oke. Disitulah akhirnya dia pertama kali memberikan blessingnya untuk aku menjadi seorang rapper. Dan dia akhirnya betul-betul menolong aku, mensupport aku semua lah. Akhirnya kan mama tuh jadi manajer aku sempat sekian lama di awal-awal karir aku gitu. Sampai akhirnya aku bisa bikin album Sambutlah, itu rekamannya, bikin lagunya, semuanya tuh ditemenin sama mama gitu. Dan ya, aku rasa aku beruntung banget ya sebagai seorang musisi yang pada saat itu masih SMP. Aku beruntung banget karena aku tuh anak Emilia Contessa gitu. Maksudnya semua awal karir aku itu benar-benar nggak akan terjadi seperti ini semuanya if it wasn't her gitu. Jadi I'm pretty lucky. Dan akhirnya waktu di masa itu, akhirnya kan Mbak Dena jadi artis Indonesia pertama juga yang dapat penghargaan di MTV Viewers Choice Awards ya, MTV Asia itu tahun 95 tadi. Nah itu gimana Mbak? Maksudnya tadi kan kita masih bicara soal mamanya Mbak Dena gitu ya, dan akhirnya dapat nih di saat itu bergengsi banget kan MTV Viewers Choice Awards. Nah waktu itu kan Mbak Dena menghadiri red carpetnya pakai kostum jaipong. Tapi aku mau tanya bentar, tadi kan Mbak Dena cerita pas di Prambors itu pas masih SMP ya Mbak? Nah pas menang MTV Awards itu kalau salah kan udah masuk SMA ya Mbak ya? Kalau 95 ya aku udah SMA. Berarti aku udah SMA pada saat itu, beberapa tahun setelah Sambutlah keluar, album aku pertama keluar. Nah itu gimana tuh Mbak? Mama yang Mbak Dena juga pas dapet, akhirnya sampai dapet loh, ini bergengsi banget loh gitu. Iya, waktu itu kita kayak nggak menyangka, bener-bener nggak nyangka bahwa
kita akan menang. Waktu itu kita belum pernah tahu ada orang yang pergi ke sana untuk datang ke the actual event kan. Datang, kita diundang, diterbangkan oleh MTV ke Amerika untuk datang ke MTV Award ya, perhelatannya itu. Dan kita nggak tahu, maksudnya ini seperti apa kayak gimana, nggak tahu, no clue. Tapi buat aku yang pada saat itu aku seorang rapper, taunya ini acara bakal di New York gitu, kayak wah ini kayak tempatnya, kayak rumahnya rap gitu kan, dan kayak tempatnya, rumahnya mereka-mereka yang selama ini aku jadikan sebagai referensiku, tempat aku, orang-orang tempat aku belajar musik rap, belajar musik hip hop, belajar rap segala macam. Jadi aku langsung bilang sama mama, aku pengen pakai baju. Ya bajunya rapper lah gitu ya. Iya. Mama tanya mau pakai baju apa, aku bilang mau pakai baju kayak itulah yang ini. Mungkin langsung merek. Terus mama tuh cuma ngomong gini, ya bagus sih, dia bilang keren. Cuma ini mama ngomong ini cuma ide, dia bilang ide aja, dia bilang. Yeah. Kamu mau ambil boleh, kamu mau tetap stick to your ideas juga nggak apa-apa, dia bilang. Menurut mama, dia bilang, kan Amerika itu kan tempatnya rapper ya, dia bilang. Hip hop semua itu rumahnya dari situ. Jadi kayaknya kalau kamu datang ke sana dengan baju sebagaimana mereka di sana umumnya kayaknya agak-agak sama aja nggak sih kamu sama mereka gitu. Gimana kalau kamu datang dengan sesuatu yang mereka di sana nggak punya gitu. Terus ya maksudnya apa? Kamu pakai baju jaipong, dia bilang gitu. Saya bilang, aku pakai baju jaipong. Iya, pakai baju jaipong dengan semua atribut jaipong. Aku pakai baju itu, bunga melatinya itu yang buat di sanggulnya itu kita bawa. Dulu kan belum ada yang palsu. Jadi semua asli ya. Semuanya asli dan seger. Jadi kita bawa itu seger dari Indonesia, di pesawat kita titip sama stewardess-nya untuk taruh di mereka punya. Pokoknya harus fresh gitu ya. Iya, harus fresh gitu. Pokoknya kita jaga-jagain banget sampai hariannya itu dipakai semuanya segala macam. Dan bener, akhirnya pada saat di situ kan ya aku yang pakai baju kebaya sendiri, kebaya jaipong sendiri lengkap dengan kayak gitu. Dan akhirnya banyak orang-orang yang akhirnya jadi memperhatikan, terus kayak foto sama aku gitu, aku dengan baju jaipongku, dan itu jadi jadi pengalaman yang luar biasa yang aku nggak pernah akan lupa hari itu. Itu siapa yang sebenarnya kadang-kadang siapa yang sangka sih itu kan mimpi anak SMP gitu ya, dan akhirnya di-tap-in sekali, sampai ke levelnya internasional sampai segitunya gitu. Itu kan seru banget ya Mbak. Tapi lalu tadi kan Mbak Dena juga cerita bahwa awal-awalnya itu di teasing-teasingnya untuk masuknya ke jalur dangdut kan, dan akhirnya masuk juga gitu kan, nyemplung juga. Itu gimana Mbak? Akhirnya keinget ya mungkin akhirnya gue coba deh gitu sekarang, atau emang pada saat itu kan di tahun berapa tuh ya, 2000-an kayaknya ya Mbak? Emang dangdut kan juga tapi lagi naik ya, udah lebih ngepop ya. Itu gimana Mbak pindahnya, pertimbangannya gitu? Itu juga lucu banget. Itu gara-garanya sebenarnya itu nggak sengaja Mbak. Jadi gara-garanya itu aku diundang sama salah satu acara variety show di salah satu televisi. Aku datang pada saat itu, mereka punya tema adalah karena dangdut lagi naik banget, mereka mengundang bintang tamunya ini semua orang-orang yang bukan penyanyi dangdut. Datang dan nyanyi dangdut. Kita boleh pilih lagu apapun, kita boleh minta treatment apapun di atas panggung itu, tapi pokoknya harus nyanyi lagu dangdut. Pada saat itu lagi ngetop banget lagu Goyang Dompet. Iya. Aku sebagai seorang penari jaipong nggak bisa kena lagu yang ada tentang gitu, nggak bisa. Aku pasti langsung suka karena memang it's just in my blood gitu kan ya. Terus aku langsung bilang aku mau nyanyi lagu, boleh tapi gue mau nyanyinya Goyang Dompet. Gitu kan, dengan lagu Goyang Dompet itu, dan ternyata aku ditaruh pas di penghujung, pas terakhir banget. Dan itu I had so much fun karena emang aku minta tolong ada gendangnya dibikin yang ala-ala jaipong gitu. Jadi aku ambil jaipong gitu. Besokan harinya aku ke supermarket atau kemana gitu. Begitu aku turun dari mobil itu bapak-bapak juru parkir itu semua memanggil aku dengan, wah ini kan yang semalam
Dompret. Semenjak Nggak panggil nama ya Mbak ya? Langsung. mulai semenjak itu mereka taunya aku kemana-mana selalu dipanggilnya Dompret. Ya. Ya, sampai akhirnya ada orang-orang yang manggil aku dengan segala macam lah, Miss Dompret, Dompret dan segala macam. Dan akhirnya minggu depannya ada acara lain dari TV lain yang juga minta nyanyi di tempat kita dong gitu, tapi lagu Dompret ya gitu. Ya udah oke. Ya aku pikir ya lucu-lucuan fun buat aku. Berikutnya juga gitu, di tempat kita juga doang ada Dompret juga, oke gitu kan. Makin lah nih kan Dompret. Beberapa minggu setelah itu mulailah TV telepon aku dengan ngomong, jangan lagu Dompret dulu, bosen lagu yang lain. Oke, tapi lagu dangdut mulai nih aku bilang. Itu sebenarnya mulainya gitu Mbak Indi. Akhirnya mulai dengan lagu dangdut lain. Mulai akhirnya aku dipanggil untuk show di panggung dangdut dengan orkes dangdut, dengan pemirsa, penikmat musik dangdut yang nonton. Jadi benar-benar di event dangdut gitu. Hanya Pure dangdut jadinya ya Mbak ya sebenarnya ya. Jadi sebenarnya dari situ, ya udah dari situ ada resist. Ini udah ya jalan sendiri akhirnya terus. Akhirnya dapat tawaran untuk bikin album dangdut gitu. Dan aku mencoba gitu. Maksudnya aku selalu percaya bahwa rap ini sangat amat bisa di combine dengan genre apapun gitu. Aku selalu believe itu, dan pada saat aku ditawarin dengan bikin album dangdut aku bilang oke, gue mau, tapi gue mau ada dalamnya ada rap. Oke. Genre dangdut di mana aku nge-rap dalamnya gitu, dan produsernya oke gitu. Bahkan aku sempat waktu itu dibantu juga sama Mas Iwa untuk bikin salah satu lagunya. Oh gitu ya. Ya gitu, dan ya udah gitu akhirnya jadi terus. Jujur naik ke panggung dangdut tuh deg-degannya kayaknya 10 juta lebih kali deg-degan dibandingin saat aku nge-rap, karena aku tahu maksudnya ini bukan basic aku, bukan background aku gitu. Sampai sekarang makanya aku selalu dibilang sama orang, kalau dibilang sama orang tuh penyanyi dangdut, aku selalu bilang aku tuh masih belum, even sampai sekarang aku tuh belum pantas dibilang penyanyi dangdut. Aku bilang nyanyi dangdut kan gak gampang kan. Iya betul. Gitu. Jadi kadang-kadang kalau aku dibilang Dinada sebagai penyanyi dangdut tuh jangan, aku bilang itu beban banget buat aku. Ya, tau lah aku tuh rapper tapi yang cinta sama musik dangdut. So kalau aku nggak bisa perfect my skill untuk menjadi benar-benar sebagai seorang penyanyi dangdut, paling enggak aku harus tunjukin sama mereka bahwa I try gitu. Aku berusaha gitu. Jadi aku belajar latihan vokal, latihan nari, apa segala macam yang kira-kira bisa membuat aku tuh lebih bagus lah gitu, lebih baik gitu penampilannya pada saat nyanyi dangdut gitu. Ya. Kalau dari cerita itu kan Mbak Dena tuh seorang yang constant learner banget gitu ya, belajar ini, belajar itu, semuanya didalami. Nah ketika sekarang juga mendalami Zumba, aku tuh juga, maksudnya karena di media ya, kadang kan kita terima rilis gitu kan. Waktu itu juga aku pernah tuh terima rilis, lalu ada tulisan Denada Tambunan instruktur Zumba. Nah aku, wow, Mbak Dena sekarang Zumba gitu. Bahkan sampai bikin kelas virtual juga kan Mbak, raga gitu ya. Ya benar. Itu akhirnya jump into Zumba, apakah bisa dibilang banting setir kah, atau emang ini sesuatu yang lagi dicoba dan lagi pas dilakukan sekarang, apa gimana Mbak? Aku sendiri suka olahraga Zumba itu udah bertahun-tahun, dari mulai kayaknya itu naturally aja ya. Nyambung sama jaipong sih Mbak ya, gerakan ini. Iya, musiknya, maksudnya olahraga Zumba ini kan menurut aku ada 3 komponen utama di dalamnya. Dia adalah sebuah olahraga, kebetulan basicnya adalah tarian dan dia pakai musik gitu. Nah ini kan 3 hal ini adalah memang 3 hal yang selalu jadi passion aku dari mulai aku masih kecil. Iya. Aku suka olahraga dari mulai aku masih kecil. Aku tuh tidak pernah dalam masa hidup aku tuh aku tidak sedang menekuni olahraga apapun, nggak pernah. Pasti either aku lagi menekuni pencak silat, atau aku lagi basket, atau aku lagi taekwondo, pokoknya selalu gitu. Karena I love exercising so much gitu. Musik, nari udah nggak usah diomongin lagi, itu udah darah yang bicara. Terus tiba-tiba aku ketemu si olahraga Zumba ini yang ada 3-tiganya di dalam situ, dan aku langsung jatuh cinta dan melakukan itu selama
ya on and off ya pada saat aku sebelum pindah ke Singapura. Cuma yang menjadi titik awalnya itu pada saat kita pindah ke Singapura. Di sana aku punya free time lebih banyak karena aku nggak kerja, aku cuma jagain Aisyah di sana gitu. Tapi karena memang perjalanannya cukup intense, cukup menantang, aku selalu merasa memerlukan satu hal yang aku bisa lakukan untuk lift me up gitulah gitu ya. Kalau pas lagi di poin yang bukan lagi poin yang lagi prima secara mental gitu. Dan aku kebiasaan dari kecil menggunakan olahraga sebagai itu pelarianku. Dan quick fix aku tuh selalu olahraga. Dan kebetulan di dekat tempat kita tinggal itu ada gym yang mereka ada reguler lah kelas Zumba gitu. Jadi setiap kali aku lagi bete, lagi moody, lagi sedih, lagi khawatir, lagi apapun, aku naik sepeda ontelku terus ya genjotku ke situ dan aku ikut kelas Zumbanya. Aku selalu mendapati vibe di kelas Zumba itu selalu uplifting banget buat aku. Selalu membahagiakan, selalu menyenangkan. Dan vibe yang uplifting ini, energi yang positif ini aku nggak cuma dapat dari instrukturnya aja, tapi juga dari komunitasnya, dari mereka yang melakukan gitu. Aku selalu merasa olahraga Zumba ini adalah olahraga bahagia. Aku selalu sebutnya olahraga bahagia, olahraga yang paling nggak berasa seperti olahraga. Seringnya aku selalu merasa aku kayak kalau lagi kelas Zumba tuh berasa kayak lagi party. Karena kita kan nari-nari gitu, dan after each Zumba class aku selalu merasa happy, merasa energized, merasa kayak dapat semangat baru, aku bisa dapat fokus baru lagi gitu. Dan akhirnya itu yang membuat aku terus mengikuti sampai akhirnya masuk masa pandemi. Ada beberapa hal lah. Pertama, karena masa pandemi aku nggak bisa pulang ke Indonesia, nggak bisa bekerja. Aku sebagai orang yang selalu bekerja, tiba-tiba aku tidak bisa bekerja sama sekali karena aku tidak bisa pulang ke Indonesia. So it was a struggle buat aku, a challenge juga buat aku. It was such a challenging time. Dan waktu itu aku mulai ikut kelas-kelas virtual dan aku mulai keluar perasaan kayak mengingat-ingat gitu. Di setiap kali kita dalam kelas Zumba, aku ngelihat instrukturnya ini, dia datang, dia ngajar, tapi aku merasa bahwa dia paham nggak sih nih, si instrukturnya dia tahu nggak sih hari ini tuh dia udah melakukan suatu hal yang luar biasa loh buat aku. Dia tuh udah membuat aku lebih bahagia. Hari ini aku jadi lebih happy, lebih bugar, lebih bahagia, lebih senang karena dia. Dan I don't know, maybe he doesn't even realize it, aku bilang, tapi bukan cuma hidup aku, tapi hidup 10, 20, 30, 40 orang yang lain yang ada di ruangan itu. Itulah yang akhirnya membuat aku memutuskan untuk ngambil sertifikasi sebagai instruktur Zumba gitu. Karena mungkin salah satu faktornya juga karena aku merasa pada saat itu I needed mentee gitu. Buat mental gitu ya. Maksudnya di saat waktu kelas Zumba pertama aku, dan itu online waktu itu virtual, karena kan aku pada saat ngambil itu sertifikasi, pada aku sertifikat pertama kali aku posisi Singapura, belum bisa pulang, jadi aku bikin kelas Zoom gitu, aku jadi bintang tamu di kelasnya coach aku sekarang, partner aku di raga, bintang tamu ngajar 5 lagu gitu. Dan pada saat aku ngajar tuh aku ngelihat semua orang happy. Abis itu mereka pada DM-in aku, mereka bilang aku seneng banget hari ini gini-gini ikut kelas Zumba segala macam. It's so good gitu. Aku seneng banget karena aku merasa wah, ini tuh rasanya di saat aku mungkin pada saat itu merasa tidak di dalam posisi dan situasi yang kuat dalam tanda kutip, baik mentally, financially gitu. Di saat aku sendiri kadang-kadang suka merasa a bit helpless gitu. Tapi aku kok masih bisa ya bikin impact yang seperti ini ke orang lain. Dan it felt amazing, dan itu menolongku secara mental kalau menurut aku. So akhirnya itu yang membuat aku terus makin serius di olahraga Zumba, dan akhirnya pihak Zumba Home Office dari Amerika mereka kontak aku, dan akhirnya aku dipercaya di tahun 2020 untuk jadi Zumba Brand Ambassador untuk Indonesia.
And ya udah, dan sampai sekarang aku benar-benar menjadikan itu sebagai my main profession juga, sama sebagaimana prioritasnya sama dengan pekerjaan aku sebagai seorang musisi. Selama beberapa waktu lalu aku pas balik ke Indonesia lagi itu alhamdulillah kita menjalankan yang namanya Zumba Tour, di mana aku memimpin kelas-kelas spesial, Zumba event yang spesial di beberapa kota-kota di Indonesia. Dan yes, it's banyak sekali menolongku, bukan cuma secara mental, secara fisik of course, tapi juga financially gitu. Jadi I have something to look forward, terutama waktu pada saat masih pandemi di Singapura di awal-awal itu gitu. Aku selalu looking forward hari Minggu gitu, di mana di kelas itu aku tahu akan ada partisipan Zumbaku yang udah siap nungguin dan looking forward buat hari itu. Kadang-kadang mereka tuh suka DM gitu bilang, minggu lalu tuh selama seminggu aku tuh mau keluar kamar aja nggak mau, aku nggak mau olahraga karena mereka lagi went through something yang berat gitu di hidup mereka. Dan hari ini aku kelas Zumba kamu dan aku seneng banget, I feel so happy, aku keringetan, aku bahagia banget hari ini. Dan itu hal yang aku nggak bisa bersyukurin sih. Aku denger ceritanya aja jadi ikut merinding dikit, Mbak. Karena kebayang timbal balik saling supportnya itu ya. Yang karena Mbak juga ngerasa bahwa itu uplifting dan fulfilling ya di saat lagi ada kondisi down dan segala macam. Ternyata mereka pun membalas dan kasih tahu hal yang sama. Itu kan kayak wow, jadi lebih full circle gitu kan. Iya banget. Makanya aku bersyukur banget. Ditambah lagi ini yang menyenangkan sekali juga. Aisyah itu kan anaknya seneng banget nari ya, seneng banget musik gitu. Dan pada saat dia menjalani kemo ya of course salah satu hal yang menjadi terdampak gitu adalah fisiknya dia gitu. Jadi kakinya yang menjadi agak lemah gitu. Sehingga kayak dia nggak bisa lagi punya energi untuk nari sebagaimana gitu sebelum dia kemo. Dan pada saat aku mulai rajin ngajar kelas Zumba segala macam, aku ngeliat tuh dia tuh jadi tiba-tiba hafal sama koreo Zumba aku. Tiba-tiba dia bikin koreo Zumba sendiri, dan tiba-tiba akhirnya dia minta aku organize seminggu sekali itu kelas Zumba virtual. Dia yang ngajar. Ya muridnya kita berempat, aku, Utinya dia, mama aku, saudara-saudara. Tapi pada saat aku ngelihat dia bikin itu gitu ya, aku kayak ngelihat that spark in her eyes gitu, yang aku kayak udah lama nggak lihat gitu. Aku lihat dia semangat, aku lihat dia kayak seneng banget, dan dia melakukan semua hal yang aku lakukan gitu. Good morning everybody gitu ya. Are you ready to our Zumba party gitu. Dan disitulah yang akhirnya pertama kali membuat aku memutuskan untuk ngambil spesialisasi jadi instruktur Zumba Kids. Jadi Zumba Kids. Ya, so I'm also certified to teach Zumba Kid classes. Dan akhirnya kelas pertama yang aku bikin adalah kelas untuk anak-anak pejuang kanker di beberapa rumah singgah yang ada di Indonesia. Karena aku ngelihat Aisyah pada saat itu how happy she was, waktu dia happy banget gitu, dan aku merasa pengen deh happy-nya ini juga kita bisa lihat di anak-anak lain lebih banyak lagi yang kebetulan mungkin lagi menjalani situasi yang mirip-mirip. Iya, betul. Dan akhirnya benar-benar kita waktu itu bikin pop-up class. Nggak semua dari mereka bisa berdiri untuk do the choreos gitu ya. Beberapa dari mereka, sebagian dari mereka juga ada yang di wheelchair, ada yang duduk segala macam, tapi tangannya tetap bergerak. Dan Zumba Kids kan kelasnya bukan cuma koreo aja ya, ada games, ada pengetahuan umum, ada belajar kebudayaan negara lain gitu. Dan mereka happy banget, dan aku seneng banget deh. Pokoknya aku bersyukur banget itu whole experience. Bersyukur. Aku inget banget kalimatnya, semoga-moga saya salah. Dia bilang, saya harap saya salah, moga-moga saya salah, tapi
sepengetahuan saya, dari ilmu yang saya punya, saya rasa